Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi Nahwu. Alhamdulillah di pertemuan yang ketiga kita masih diberikan kesehatan. Dan tentunya sebelum menyimak video ini, Abi berpesan pada semua anak-anak Abi yang soleh dan soleha untuk senantiasa menjaga kesehatan. Dan tak lupa sebelum simak, subscribe dan like. Dan nanti untuk absen silakan kalian masukkan nama hadir, nama dan kelas di kolom komentar. Baik, untuk materi kali ini Abi hanya membahas review dari materi yang awal sudah kita bahas, materi tawabi'. Kenapa Abi bahas kembali? Karena ini untuk persiapan kita di UTS minggu depan, di PTS minggu depan. Kemarin pembahasan taukid sudah cukup. Ya, mungkin kalau secara garis besar itu sudah cukup, tapi masih ada materi taukid ke depannya. Itu untuk nanti materi setelah PTS. Kalau untuk taukid cukup di taukid ma'nawi mufrad. Untuk musanna dan jamaknya itu nanti belum Abi bahas. Untuk ulangan cukup na'at, atab dan taukid mufrad. Baik. Sebelumnya kita sudah tahu dan kita pernah bahas apa itu tawabi. Tawabi itu mengikuti atau pengikut. Abi sering bilang di kelas itu followers. Jadi tawabi ini dia kalimat yang suka ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam apanya? Dalam segi i'rab, baik itu rafa', nasab, khafad, atau dari segi tasniyah jama' atau musanna jama', mufrad musanna jama'. Juga dari segi muzakkar muannas, dari segi laki-laki atau perempuannya. Nah, yang pertama sebenarnya ada 4 di sini, hanya karena yang kita bahas baru 3, mungkin 3 dulu yang dibahas di awal. Na'at yang pertama ada na'at. Apa itu na'at? Na'at itu adalah sifat. Sifat itu bagian dari tawabi'. Maka sifat biasanya mengikuti yang disifatinya. Sifat biasanya mengikuti yang disifatinya. Misalkan Aisyah cantik. Nah, cantik ini adalah sifat. Sifat dari Aisyah. Kira-kira sifatnya itu mengikuti Aisyah nggak? Aisyah kemana-mana pasti sifatnya ikut kan? Nah, itu adalah tawabi, mengikuti. Nah, tapi dalam bentuk kalimat nahwu ini bukan berarti seperti itu, nempel, bukan, tapi mengikuti i'rabnya. Kalau Aisyahnya dibaca rofa, maka sifatnya dibaca rofa. Itu sifat atau na'at. Sebutan dari nahwunya adalah na'at. Yang kedua adalah ataf. Ataf itu apa? Ataf itu adalah kata penghubung atau kata sambung, menyambungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya. Kalimat yang pertama dengan kalimat kedua disambungkan dengan ataf atau al-atfu. Nah, nanti ada huruf-hurufnya. Kalau yang masih ingat itu ada di kolom 12. Wa aufa amma. Oke, dan seterusnya. Wa dan au atau. Nah, yang itu. Kemudian yang ketiga, taukid. Kalau taukid tidak perlu panjang lebar karena pembahasannya masih ada di video kemarin. Oke, selanjutnya kita langsung bahas ke materi na'at. Oke, materi pertama dari at-tawabi adalah na'at. Na'at ini ada 2 komponen. Ada na'at, ada man'ut. Na'at itu sifatnya, man'ut itu yang disifatinya. Misalkan pulpen hitam, pulpen yang berwarna hitam, pulpennya itu man'ut, yang disifatinya, sifatnya apa? Yang berwarna hitam. Apalagi kertas putih. Nah, kertasnya itu man'ut, yang disifati, putihnya itu sifatnya. Tuh. Apalagi? Wah, banyak lah pokoknya sifat. Kita ambil contoh di sini. Ada kalimat
Ja'al muslimu al-jamilu. Nah, ini tidak mungkin, kalimatnya juga sudah tidak terlalu asing dari artinya. Ja'a artinya telah datang. Ini ambil dari fi'il madhi. Ja'a berarti, oh ini mana kursornya, maaf. Ja'a ini fi'il madhi, ja'a artinya telah datang. Ini fi'il. Al-muslimu berarti ketika ada fi'il maka ada fa'il. Inilah fa'ilnya. Telah datang. Siapa yang datang? Al-muslim, seorang muslim. Telah datang seorang muslim. Al-jamilu. Al-jamil berarti na'at, sifat. Jamil artinya tampan. Ini laki-laki berarti artinya tampan. Al-muslimu al-jamilu. Telah datang seorang muslim yang tampan. Maka perlu kita lihat. Tadi katanya na'at itu, ini na'at nih jamil, itu mengikuti yang disifatinya. Oke, al-jamil, lihat kalimatnya. Al-jamilu. Kenapa ya dibaca jamilu? Karena kalimat yang disifatinya ini kan yang disifati nih. Ini tampan sifatnya. Yang disifati tampannya ini si orang muslim. Lapad al-jamilu dia mengikuti lapad al-muslimu. Nah, lihat. I'rabnya rafa'. Karena dia mufrad, ininya mufrad, maka jamilnya pun mufrad. Kalau ininya musanna, maka ini pun musanna. Tasniyah, ini tasniyah. Ini jama', ini pun jama'. Yang kedua, ini laki-laki, yang ini pun laki-laki. Kalau ininya al-muslimatu, berarti al-jamilatu. Ada tak juga. Kalau kita ubah musanna, contoh. Ja'a al-muslimani. Nah, ininya coba siapa yang tahu? Jadi gimana? Al-jamilani. Al-muslimani. Al-jamilani. Musanna. Oke, ini keburu muncul nih yang kedua. Sebentar. Yang ini terakhir. Ketika kita buat jama', ja'a al-muslimuna al-jamiluna. Oke, al-jamiluna. Ini sekedar sampel saja. Yang kedua, ra'aitul muslima al-jamila. Nah, ini kalau dilihat dari i'rabnya mungkin jelas. Ra'aitul muslima al-jamila. Ra'aitu juga dari fi'il madhi. Ra'a artinya melihat, tu artinya saya. Berarti kalau digabungkan, saya melihat. Al-muslima, kenapa dibaca al-muslima? Nah, ketika ada fi'il, maaf, ini fi'il, ini fa'il. Fi'il, fa'il. Pekerjaan yang mengerjakan, maka ada yang dikerjakan atau objek. Siapa yang dilihat saya? Al-muslima. Nah, objek ini wajib dibaca nasab. Nasabnya menggunakan fathah karena dia isim mufrad. Al-muslima. Sifatnya mengikuti al-jamila, tidak al-muslima al-jamilu. Wah, seperti ini. Ini kan ikutannya ke sini. Kalau yang ini ngikutnya ke sini. Yang terakhir, marartu bil muslimi al-jamili. Maaf, kita pindahkan dulu ini. Marartu bil muslimi al-jamili. Lalu jabatannya kita munculkan. Nah, inilah jabatan kalimatnya. Ini na'at, sifat, dan ini yang disifati. Al-jamila, na'at, sifat. Al-muslima, man'ud, yang disifati. Yang terakhir, al-jamili, sifat. Bil-muslimi, man'ud, yang disifati. Oke, itu pembahasan singkat na'at man'ud. Yang terakhir, ada ataf dan ma'tuf. Sebetulnya ini kurang satu, tidak tertulis yang disebut ma'tuf alaih. Nah, yang peka mungkin tahu nih, ada ataf. Ataf ini huruf ataf. Huruf atafnya ma'tuf, dan terakhir ma'tuf alaih. Baik, nanti kita munculkan di akhir jabatan kalimatnya. Contoh yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan contoh, maaf, sebelumnya, ataf ini berarti ada huruf ataf ini ada 13, di kolom 13 ini ada 10. Kata penghubung atau kalimat penghubung menggunakan waw, salah satu contohnya waw, wa, au, atau lafad au, atau fa, lafad fa, summa. Nah, itu pun huruf ataf. Jadi menghubungkan apa? Menghubungkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih.
menyambungkan ma'tuf kepada ma'tuf alaih. Baik, kita lanjut saja dulu. Nah, kita munculkan semua contoh. Ja'al muslimu wal muslimatu. Kalau yang sudah mengerti barangkali ini sudah bisa jelas dilihat. Lafaz al-muslimu ini masih sama seperti tadi, fi'il, ini fa'il. Ja'a, telah datang. Al-muslimu, seorang muslim. Ini ada huruf ataf. Berarti huruf ataf ini menghubungkan kalimat setelahnya kepada kalimat sebelumnya. Kalimat ini menghubungkan kalimat setelahnya kepada kalimat sebelumnya. Jadi kalimat yang setelahnya ini mengikuti kalimat sebelumnya dan menggunakan huruf yang namanya huruf ataf. Al-muslimu wal muslimatu. Telah datang seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Nah, kalimat ini mengikuti kalimat al-muslimu, dibaca rafa menggunakan dhammah. Al-muslimu wal muslimatu. Yang kedua, sebelum kedua, kalau kita ubah tasniyah atau musanna gimana? Ja'a al-muslimani, mani pakai ani, ingat kalau rafa pakai ani. Wal muslimatani. Terakhir, ja'a kita ubah jadi jamak. Ja'al muslimuna wal muslimatu. Kok beda ya? Ini una, ini atu. Iya. Kalau una untuk jamak muzakkar salim untuk laki-laki, kalau atu atau atun, kalau atu itu berarti ada alif lam, kalau atun tidak ada alif lam. Berarti untuk jamak muannas salim. Ini jamak muannas salim, ini kan perempuan. Jamaknya ya jamak muannas salim. Yang kedua contohnya, ra'aitul muslima. Kalau untuk nasab dan khafad ini tidak perlu dibahas dulu musanna sama jamak. Karena perubahannya tidak sama dengan rofa. Kalau ini una, kalau ini ina nantinya. Tapi nanti malah jadi pusing. Itu pembahasan selanjutnya saja. Ra'aitul muslima wal muslimati. Ra'aitul muslima wal muslimata. Lihat, ini sebagai objek atau maf'ul. Ra'aitu ini fi'il fa'il dan ini maf'ulnya dibaca nasab menggunakan fathah. Wal muslimata. Nah, taknya ini mengikuti dibaca fathah. Tidak dibaca ra'aitul muslima wal muslimatu, apalagi wal muslimati. Mana enggak ada alasannya. Ini dibaca wal muslimata, jelas ada dalilnya. Apa dalilnya? Karena lafaz al-muslimata mengikuti lafaz al-muslima dan disambungkan dengan huruf ataf. Terakhir, marartu bil muslimi wal muslimati. Nah, ini kalimatnya marartu, marar. Ini fi'il, tuknya fa'il. Tadi di na'at belum Abi bahas. Abi tak bahas ini. Kita bahas di antaf saja karena kalimatnya sama. Marartu ini fi'il fa'il. Nah, ini kenapa dibaca khafad pakai kasroh? Karena ada huruf bi, huruf jar, atau di tamyiz dikenal bijarin. Jika ada salah satu di antara huruf jar atau huruf bijar jika ada salah satu di antara huruf jar atau bijarin masuk ke dalam kalimat isim, maka kalimat isim tersebut dibaca khafad. Karena ini mufrad, maka khafadnya pakai kasroh. Bil muslimi wal muslimati. Nah, ininya dibaca kasroh mengikuti lafaz bil muslimi. Oke, nah sekarang sudah muncul jabatan kalimatnya. Lihat jabatan kalimatnya. Ma'tuf yang mengikuti, wa huruf penghubungnya, huruf atafnya, dan al-muslimu ini sebagai ma'tuf alaihnya yang diikuti. Oke. Kembali ke sini. Al-muslimatu sebagai ma'tufnya, wa sebagai huruf atafnya penghubung, al-muslimu sebagai ma'tuf alaihnya. Oke, baik. Mungkin penjelasannya cukup. Setelah ini
kalian buat resume, ya, buat catatan, terserah mau dalam bentuk mind map, mau dalam bentuk skema, mau konvensional saja kalian tulis seperti biasa, dipersilahkan. Oke, setelah itu kalian cari masing-masing 5 contoh naat dan 5 contoh ataf. Kalian browsing di internet, kalian searching di Google, terserah mau cari di mana, karena di Google semuanya pasti ada. Oke, itu saja. Dan satu lagi pesannya, untuk naat Abi tidak bahas secara menyeluruh, tidak dibahas mana naat hakiki, mana naat sababi. Itu tidak dibahas karena yang Abi ambil hanya dasarnya saja. Begitupun ataf, tidak Abi bahas panjang lebar, tidak Abi bahas mana ataf nasakh, mana ataf bayan. Oke, yang perlu kalian ketahui cukup ini dasar bagian dari aturan ataf, ma'tuf dan ma'tuf alaih. Mungkin sekian, terima kasih. Ini pertemuan ketiga. Selanjutnya insyaallah kita PTS. Hafalkan 3 materi yang kemarin, yang sebelumnya sudah dibahas, dan materi yang review ini untuk bekal kalian nanti PTS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.